dulu. Nah, untuk Waalaikumsalam, Pak Tony. ya Bu Handayani, silakan. Selamat malam juga. Eh, Malam ini sebenarnya kita tidak banyak pembahasan ya. Memang kita tetap masuk dalam coding. Tapi dalam coding terakhir itu gini. Kita kan selama ini sudah melakukan posting-posting ya. Terus kita buat landing page dan lain sebagainya. Dan hasil akhirnya kan hasil akhirnya itu kita berharap orang order. Kita berharap pada di order, mungkin ordernya lewat WA ya. Tapi lewat WA itu kan kita kadang-kadang dapat informasinya seperti di WSP lah, teks WhatsApp gitu ya. Halo Kak, saya tertarik dengan produknya, mohon informasi selanjutnya. Bahasanya itu melulu, nggak ada yang lain gitu. Nah, kita bisa buat codingan seperti itu. Jadi gini, kita buat isi form dulu dong gitu kan. Isi form dulu, tandanya dia serius ya. Tandanya dia serius. Tapi kalau seandainya itu kompetitor, nggak bakal mau dia itu isi form. Dia cuma klik pengen tahu gitu kan. Nah, kalau bagi orang yang mau serius dengan produk kita, saya yakin dia mau isi form. Formnya apa? Nggak usah banyak-banyak. Formnya standar aja kita buat. Kita minta eh, namanya siapa, emailnya apa, ya kan? Nomor teleponnya berapa, pesannya apa, atau permintaannya apa. Biar dia ketik sendiri aja deh gitu. Nah, baru nanti dari situ hasil form itu begitu disubmit, itu langsung masuk ke WA kita sebagai informasi yang kita dapat, yang isian form tadi. Nah, itu sangat penting bagi kita, karena gini, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan dari Pak Putra sendiri, sekarang dari klik ini 50% itu makan 80% itu kompetitor gitu. Nah, kita mencoba menjaring atau memfilter ya, memfilter karena gini, kompetitor kan belum tentu juga mau sesibuk itu dia isi form itu. Tapi bagi orang yang serius, saya yakin dia mau ya. Bagi orang yang serius membeli dengan kita, dia pasti mau isi form itu. Nah, itu yang harus kita kerjakan malam ini. Bagaimana cara buat form ordernya ya. Setelah form ordernya nanti selesai, nah baru kita masukkan ke dalam postingan WSP kita, ya, postingan WSP, baik itu bebas yang mau taruh di atas tombol WA atau di bawah WA, bebas mau taruh di mana. Nah, setiap produk yang kita punya nanti kita sisipkan link form ordernya. Jadi itu juga berguna nanti kalau seandainya Bapak Ibu mengerjakan yang satu konten 1.000 keyword, nah itu bagus banget pakai itu. Karena apa? Kontennya kan cuma satu. Begitu dia serius, tinggal form ordernya dia isi dan kita dapat pesanan seperti apa yang dia minta. Ya, nah seperti itu yang akan kita coba buat. Baik ya, Bapak Ibu kita coba tes bagaimana cara membuat form ordernya. Saya lihat dulu website saya ini. Saya share, oke, ya kecilin dulu. Nah, saya coba nanti masuk di 33.com, masuk di full page. Itu dulu yang kita siapkan ya. Itu pertama yang kita siapkan. Yang pasti yang kedua adalah chat GPT-nya. Kita siapkan dulu. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita siapkan? Apa yang perlu kita minta gitu kan? Nah, yang kita minta tadi apa? Form order. Nah, form order ini seperti apa yang kita minta? Itu yang perlu kita. Nah, kalau saya biasanya gini, kalau saya main chat GPT, saya kan ini robot ya. Ini yang kita ajak ngobrol ini robot. Namanya robot itu tidak punya profesi, ya, tidak punya profesi dan tidak punya perasaan sebenarnya. Dalam arti kita tentukan dulu gini, kita minta, kita buat gini. Sekarang Anda berperan sebagai sebagai itu ya, sebagai seorang programmer.
programmer ya. Ah, Kita kita tentukan dulu dia sebagai siapa ya, ya programmer yang handal gitu aja deh, yang handal untuk desain website. Nah, kita arahkan dulu dia sebagai itu. Jadi kalau kita udah mengarahkan seperti ini, kalau kita buat perintah, ya, kalau kita buat perintah tanpa minta script HTML, dia pasti ngasihnya script HTML karena apa? Kita, sudah kita buat statusnya sebagai programmer untuk desain website, ya. Contoh kita buat gini, contoh aja ya. Buatkan saya form order, gitu doang kita nyebutnya. Dia langsung buat script, ya kan? Artinya kita kan sebenarnya kalau tanpa kita buat tadi ini, apa? Seandainya ini kita tidak buat, kita rubah dia menjadi profesinya sebagai programmer, mungkin kalau kita minta gini, buatkan saya form order, ya mungkin dia hanya menjelaskan aja, tidak masuk, tidak akan membuat skrip seperti ini. Nah, kalau saya biasanya gitu. Jadi untuk produk-produk lain pun dibuat dulu, jadi dialihkan dulu atau difokuskan status dia sebagai apa dulu. Ya, contoh kalau seandainya kita kita mau main dengan umroh gitu ya. Nah, buat aja sekarang Anda berperan sebagai eh, agent travel umroh dan haji. Nah, baru minta kalimatnya untuk katakanlah kita mau ngisi untuk deskripsi. Nah, nanti diisi sesuai dengan apa apa profesinya dia gitu. Nah, itu penting karena seperti tadi saya tadi ngobrol-ngobrol dengan eh, Mas Rangga. Ya karena ini saya buat ini karena saya udah coba-coba saya tes-tes ternyata beda antara kalau kita tidak minta dia sebagai profesi atau dengan kita meminta dia sebagai profesi yang fokus dengan hasil hasilnya nanti gitu. Nah, oke. Nanti sekarang kita coba gini. Kita minta kepada dia, kita buat gini, ya lengkapnya ya. Tolong buatkan saya formulir ya. Tolong buatkan saya formulir, formulir apa namanya nih? Order check out ya. Order check out, order check out. Nah, itu kita langsung ke pesannya ke WhatsApp ya dengan field dengan field ya. Field itu ini ya apa kayak kalau field itu kan bahasa programmer ya. Field itu seperti nama, alamat, nick gitu ya. Eh, apa bahasa ininya ya. Poin-poinnya lah gitu ya. Dengan field adalah ya kita minta di form ordernya ada apa? Ada nama ya. Terus kita minta ada email. Terus kita minta apa lagi? Nama, email, nomor, nomor telepon ya. Nomor telepon atau WA gitu ya. Atau WhatsApp. Terus apa lagi? Nomor telepon, ah, bagusnya apa lagi ya? Kita, kita coba tes-tes dulu. Baru pilihan ini, pilih produk ya. Pilih pilih produknya. Sorry, pilih lagi. Pilih produk. Nah, pilih produk, kemudian jumlah. Kalau jumlah mungkin untuk barang fisik ya. Jumlah, kemudian atau jumlah produk deh. Kemudian kita buat catatan. Nah, artinya si from order kita itu nanti si calon pembeli atau calon customernya dia harus isi ini dulu, nama, email, nomor telepon atau nomor WA-nya.
baru pilih pilih produknya yang diinginkan, kemudian jumlahnya berapa, terus catatannya artinya keterangannya apa gitu. Nah ini kita coba minta ke ChatGPT seperti itu. Oh yes, kita lupa itu ya. Nomor WA-nya dikirim kemana gitu. Tolong buatkan nomor WhatsApp dengan 62 812 13 23 31 39. Nah, tunggu dulu selesai dia. Tolong rubah gitu ya, tolong rubah. Dia pakai CSS lagi, dia pakai CSS. Ah, udah kita rubah sendiri aja kok, bisa di sini aja nanti kita rubah. Nggak usah kita minta rubah karena nunggunya lama ini. Oke, ternyata dia buat gini, dia buat satu ada HTML, ya, dia buat HTML dengan JavaScript-nya, kemudian satu lagi dia buat dalam bentuk CSS. Nah, tapi kan nggak mungkin juga kalau full page itu kan nggak mungkin dua file. Berarti kita minta supaya itu digabungkan. Tolong eh, gabungkan antara HTML dengan CSS. Biar masuk nanti kita hanya satu file aja. Kalau kita kalau dia main seperti ini kan itu artinya berarti kan harus dua file kita harus terpisah dia. Ini minta digabungkan aja biar biar satu file aja udah cukup gini. Oh, ya udah benar. Ini CSS-nya udah dimasukin sini. Ini CSS-nya udah masuk. Oke. Udah baru tinggal HTML-nya ini. Nah, sebenarnya bisa juga di sini kan produknya dia menggunakan drop down ya. Dia menggunakan drop down menu. Jadi dipilih, ya diklik untuk dipilih. Nanti kita bisa rubah itu juga. Manual aja sih biar nggak panjang gitu ya. Nah ini kita kopikan. Kita kopikan, kita masukin ke full page. Full page-nya saya pakai 33 form order ya atau form order satu ya. Terus sini saya oke udah saya copy belum tadi ya. Kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini, tinggal ini nomornya kita ganti aja. Karena kan cuma ganti ini doang. 081213233139. Oke, kemudian nanti produk yang di order. Nah, tinggal kita isi aja produk order yang di order itu apa aja, gitu kan. Nah, tinggal katakanlah kita punya, tapi umumnya sih kalau produk order ini kan ini ya apa, kayak banyak kan fisik ya, barang fisik ya. Nah, ini kita coba form ordernya adalah hmm, apa yang bagusnya ya. Oke, nggak apa-apa deh. E-book aja Pak, e-book. Bu, pilihannya ada apa, Pak? Oh, harus ada pilihan ya. Ya kan ini nanti jadi pilihan. Contoh nih, oke lah saya pakai sapi deh. Ada yang jual, kita punya teman juga yang menjual sapi. Kita pakai sapi Limotion. Limotion. Ya, anggap aja benar ya. Terus ada lagi produk sapi Simantel. Terus apa lagi? Sapi Bima.
Ini kita pakai gini. Nah, ini Simental apa simantel? si mantel, apa semental apa si mantel? Simental kayaknya Pak. Simenta ya. Saya kurang hafal juga nih. Simental, simenta. Udah sama aja. Nanti kita rubah nggak apa-apa lah. Nanti sesuaikan aja dengan produk Bapak Ibu sendiri ya. Nah, kemudian ini yang limousine juga kita ganti. Oke. Nah, udah. Terus itu yang perlu kita buat. Udah Kurang tinggal kata sapinya itu Pak. ya. Kurang kata Oh sapi. iya sapi. Sapi i. Udah. Ini saya biasanya saya kopikan dulu deh ke sini lebih enak. Oke. Nah, baru setelah itu apalagi yang perlu kita rubah? Oke, udah nggak ada lagi sih. Tinggal submit. Ini kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, dia modelnya seperti ini. Ya, coba kalau diklik kan tinggal pilih nih sapi limousine, simental, sapi Bima, ya jumlahnya berapa. Nah, tinggal ini kan di sini emailnya apa, nomor teleponnya, jenis sapinya, jumlahnya berapa, catatannya apa, kan gitu. Catatannya kan macam-macam, ya. Tolong dikirimkan ke alamat, sebut aja alamat Jalan Dukuraya nomor satu kan bisa, ini kan pesan doang. Nah ini kalau diklik kirim pesanan itu harusnya masuk ke WA. Nah tapi WA-nya modelnya gini, langsung jadi semua pesanan tadi yang kita si customer input tadi itu masuk ke dalam WA kita kan. Jadi artinya oke halo saya ingin pesan Untuk namanya kami. siapa, emailnya mana kan gitu. Terus nomor WA-nya ini. Terus produknya sapi, jumlahnya satu. Catatan tolong dikirim ini. Jadi tidak seperti yang kemarin yang biasa kita buat di WSP, teks WA-nya kan itu melulu kan. Karena kita bingung apalagi mau dibuat itu. Nah, kalau ini udah langsung ke apa permintaan si customernya dibuat seperti ini. Nah, bisa juga nanti ini kita kita buat ini aja, kita rapiin aja nih. Ya, ini bisa kita rapiin, kita minta lagi tolong eh, kotaknya dibuat warna biru dan berbayang, berbayang dengan warna warna apa? Warna-warni aja dan ada animasi, gitu aja lah animasinya. Nggak apa-apa minta aja seperti itu mau nggak ya? Karena apa saya minta bisa animasi karena dia ada JavaScript-nya. Ini kan tadi ada JavaScript, ada CSS, CSS juga bisa pakai animasi juga bisa. Tapi kalau HTML murni dia tidak bisa animasi. Hover dia bentuknya hover kok. Hover itu artinya pada saat si mouse kita gerakkan ke sana dia bergerak. Gitu. Itu artinya saya lihat di sini hover kok. Dia modelnya container hover. Iya. Mm-mm. Berarti gitu doang modelnya. Itu kita lihat aja hasilnya seperti apa. Oh iya, ini kan belum harus dirubah lagi ya. Produk produk satu diganti dengan sapi limosion. Itu produk satu, produk dua diganti dengan sapi semental. Terus apa lagi? Produk tiga diganti dengan sapi lima.
Terus kita lihat WA-nya tadi, oke. Baru titik, turun, dan nomor WA, nomor WhatsApp menggunakan nomor 62 812 13 23 9. Itu ya, apalagi ya tadi. Oke, mudah-mudahan dia mau. Tapi biasanya sih dia mau. Kontainer, hover, oke. Hover shadownya 250 250. Form label, A2 input text area, oke. Button. Buttonnya buat apa nih? Oh, button buat WA. Button hover juga bisa. Yang model itu tadi apa? Pilihan. Oh ya udah benar. Pilihannya udah benar. Terus WA-nya sudah diganti belum? WA-nya satu lagi. Oh ya udah benar, sudah diganti. Oke, udah benar deh. Kita buat sini. Saya suka charger itu kan udah nggak dipakai. Kopikan di sini. Sak, pilih ya. Oh, mouse overnya gini, bayangan yang di mouse over. Udah nggak apa-apa. Nah, kita coba lihat kalau dia tampilan di handphone seperti apa bentuknya. Tampilan di handphone itu dia bentuknya seperti ini. Ya udah nggak apa-apa, udah pas ini. Tampilan handphone seperti itu. Nah, tinggal diisi nanti namanya siapa, emailnya pakai email saya, nomornya kosong, ya nomor segitu aja deh, nomor WA, pilih produknya. Dia mau pesan sapi 5, jumlahnya 3, catatannya apa? Gitu. Tolong dikirim ke alamat titik-titik, lalu kirim ke sana. Dia harusnya masuk ke WA. Oke. Nah, ini yang sudah kita buat seperti ini bisa kita buat ya. Link ini kita kopikan, kita masukkan ke dalam eh, apa postingan kita. Postingan kita di sini coba ada nggak? Yang tadi ada sapi, harga sapi. Kita punya sapi kok di sini. Harga sapi. Nah, di postingan ini kita buat. Jadi pada saat terserah yang mau taruh di atas form ordernya atau mau taruh di bawah terserah. Kalau saya mau buat, saya coba saya buatnya di bawah aja, eh, di bawah sini ya. Nah ini kita pakai kayak tombol bottom ya, tombol bottom seperti ini. Namanya apa? Namanya form order. Oke, teksnya juga sama kita buat form order. Nah ini sebagai kita pakai sebagai bottom ya. Kemudian oke, nah seperti ini. Nah ini kita buat jadi link. Ini diklikkan, ini diklik dulu di sini, baru pilih jadi apa? Pilih tombol link. Link. Nah, link yang tadi, linknya si full page yang kita buat tadi itu masukkan ke sini. Kan ini dia linknya. Form order 2. Baru, oke. Baru yang ini kita tinggal simpan. Coba kita lihat di 33.
33 udah sapi, udah sapi ya. Harga sapi. Coba kita lihat, kalau seandainya ada pesanan, dia klik seperti ini, dia baca, 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 kita siapkan ada form order di sini. Nanti terserah mau dibuat kalimat dulu di depannya boleh. Untuk pemesanan silakan klik tombol ini, boleh, gitu ya. Coba kita buat seperti itu deh. Sapi. Oke, mantap. Kita buat kalimat di sini. Ini untuk pemesanan, silakan klik tombol form order di bawah ini. Nah, supaya beda dengan deskripsinya, ini berarti mau tidak mau kita kasih warna beda, ya. Kita kasih warna beda, baru kita submit. Kita lihat hasilnya. Nah, tinggal begitu diklik form order, ini muncul. Dia tinggal isi, ya. Dia tinggal isi aja. Nah, itu tujuan kita sebenarnya. Karena apa? Seperti yang mungkin Pak pernah kita dengar dari Pak Putra, kadang kompetitor lihat juga ini, dia baca-baca atau dia klik ini buat ngetes kita, kadang-kadang buat nanya-nanya doang. Banyak kan nanya-nanya ada kompetitor juga gitu, pengen tahu gitu. Nah, tapi kalau udah masuk ke form order seperti ini udah pasti orang serius, nggak mungkin kompetitor. Karena ini kan ngisi ini kan lumayan, kalau kompetitor kan ngapain juga ngisi gitu kan. Nah, umumnya nah, kita lihat ke tingkat keseriusannya dari sini. Nah, tapi kalau seandainya Bapak Ibu mau lebih banyak lagi, apa lebih besar lagi, tinggal minta aja, ya ukurannya diperbesar gitu. Tolong lebarnya diperbesar bisa. Kalau saya tadi nembaknya kenapa dibuat seperti kecil seperti ini? Karena saya pengennya, karena kan hampir semua ya minimal katakanlah 80% 90% itu orang ordernya itu lewat HP. Nah, jadi saya sengaja buat itu untuk ini kan ukuran HP seperti ini. Nah, oh ini oke, makanya dibuat seperti ini kecilnya. Tinggal catatannya apa, jenisnya. Catatannya ini bukan hanya satu baris ya, ini bisa banyak kok. Ya, bisa lebih banyak. Lalu itu kirim langsung baru ke WA kita. Itu yang mau saya jelaskan hari ini. Jadi karena memang kalau landing page kan sebenarnya udah banyak banget juga kita belajar landing page. Saya cuma berpikir kemarin, kenapa nggak diteruskan? Jadi hasil daripada posting-posting kita itu, kenapa tidak diteruskan sampai menjadi form order, ya, menjadi pesanan gitu kan? Makanya oke lah, berarti kita harus buat dalam bentuk coding untuk form ordernya. Gitu yang rencana yang saya akan buat dan itu yang akan kita lakukan. Nah, masalah yang lain-lain ada warna ada apa itu terserah Bapak Ibu ya. Mau dibuat mouse over atau buat warnanya animasi-animasi gini terserah. Bisa kok, bisa kita minta animasi bagian mana, bisa kita buat kalau ini kan modelnya mouse over nih kirim pesanannya di kalau diarahkan dia apa, bergerak gitu. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk malam ini saya sampai di situ dulu. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Minta tolong dirasakan langsung Pak Heri nih. Pak Heri atau Pak Her? Oh, Bu Eh, Her, Pak. maaf. Ibu Her doang gitu masalahnya. Hmm. Biasanya Pak Heri muncul duluan, Bu. Iya. Saya mau tanya, Pak, kalau misalnya ordernya itu
pakai transfer nomor rekening, apakah bisa? Kan kalau kita langsung ke rekening ya atau ke wallet atau kemana gitu ya, itu Hmm. kan biasanya kalau kita daftar ke salah satu bank dan dia ngasih IPA-nya, IPA, API ya, bahasanya API gitu ya. Dan lewat API itu kita bisa transfer apa kita APA-nya itu bisa kita linkkan ke sini. Itu bisa Bu, tapi kan kalau tanpa itu kita nggak bakal bisa karena APA itu si bank itu ngasih kayak link kepada kita untuk melakukan transaksi bukan transaksi ini ya, tapi penerimaan kita di banknya. Dan itu biasanya agak-agak ribet ngurusnya, tapi boleh silakan kalau seandainya si banknya ngasih APA boleh Bu. Ya, kasih Pak. Ya, jadi sekarang Ibu Empi, Pak Tony, berarti itu kita bisa tambah field untuk betul. alamat pengiriman ya? Ya, boleh. Nanti kita tambah lagi. Nanti waktu nambahnya itu dari ChatGPT waktu pertama, Bu. Ya. Waktu Mm-mm. kita minta pil, langsung. Jadi semua nanti, apapun kebutuhannya, langsung minta. Contoh gini, Bu. Contoh Ibu jual sepatu. Nah, Ibu Ya, minta juga buat buat pilihan warna. Kan warna perlu kan, kalau warna, ukuran, kan gitu. ya. Nah, itu tergantung daripada produk yang akan kita, apa, yang kita mau buat gitu. Oke, Bisa, oke. bisa, Bu. Nanti mainnya. Oke, coba di sini ya. Tadi, nah di sini, tambahnya di sini nanti Bu. Nah, tambahkan aja di bagian sini, sesuaikan aja Bu, sesuaikan aja produknya apa, sepatu, Nike, Puma, atau apa gitu ya. Terus, Mhm. koma, warna, koma, apalagi Ukuran. ukuran. Nah, atau gini, Ibu juga seandainya jual hijab gitu ya. Jual hijab itu kan model ya. Ya. Nah, nanti buat lagi fieldnya tambah model apa. Nanti modelnya itu dibuat kode aja. Jadi di gambarnya itu kan nanti ada gambar hijab banyak tuh, yang warna, yang model ini A, model ini B, model ini C. Nanti tetap juga di sini modelnya. Jadi pilih produknya itu ditambahkan lagi buat pilih pilih model Bu. Di sini tambahnya tapi ada kata pilih Bu ya. Ya. Kalau mau dibuat drop down ya, drop down itu ini. Kalau mau dibuat seperti ini, pilihan ke bawah ini, Ibu tulis kata pilih dari depan fieldnya di sini. Oke, oke. Jadi kan, contoh nanti kalau seandainya itu buat ibu sini pilih warna, nah baru nanti dia kasih drop down warna. Hmm, Bu. oke, oke. Ya, makasih Pak Tony. Oke, silakan Bu. Ya, Pak Rojak, silakan Pak. Pak Rojak ada? Oke, di Ya pending Pak, dulu. ada, Ada ya? ada Pak. Oke, silakan. Pak Tony untuk data, Mohon maaf Pak, suaranya kecil banget. Silakan Pak. halo, udah kedengaran Pak? Ah ya, pas. Oke Pak. Itu data yang order itu kesimpannya di mana ya Pak? Misalnya Itu akhirnya jadi ada banyak yang order gitu, kita mau tahu semua yang order itu datanya tersimpannya di mana ya Pak? di WA semua Pak. Oh di WA semua. Hmm. Karena kan tadi kita arahkan kan ke WA. Jadi nanti tinggal lihat orderannya di WA semua. Jadi WA itu nanti kan munculnya ya seperti ini kan. Ya di WA kita itu yang ini satu, muncul lagi ada pesanan lagi berarti yang kedua. Dan itu kita tahu Pak, tahu persis pesanan siapa karena apa? Dia punya ada namanya siapa, ya, nomor teleponnya mana, yang diminta apa, catatannya apa. Baru nanti ada order berikutnya berarti WA-nya kan naik di bawah, makin nambah terus di bawah. Tersimpannya di WA semua, Pak. Oh tadi waktu kita ditekan untuk kirim pesan itu kan langsung masuk continue ke WA gitu ya Pak ya? Betul, betul, Pak. Nah Tapi itu kan berarti dengan WA oh, itu kita dapat informasinya semua, Pak. Informasi fieldnya. oh Ya, nanti tinggal gini, Pak. Tergantung Bapak kebutuhannya apa terhadap informasi orang pembeli gitu. Nanti ditambahkan aja fieldnya supaya nanti informasi yang ada di sini lengkap buat Bapak gitu. Contoh tadi ya kalau nanti kita Bu jadi Mungki database gitu tadi kan? kan kasih alamat.
tolong bisa nggak dikasih alamat? Boleh, tambah alamat gitu kan. Tapi kalau seandainya Bapak produknya beda, kayak tadi sepatu, berarti tambah warna, tambah ukuran. Jadi semuanya lengkap, datanya dilengkapin aja Pak. Apa yang Bapak butuhkan dari customer dibuat gitu Pak. Oh, baik-baik. Berarti di WA ya, Pak, ya, data itu Ya ya semua Pak. maksudnya. Ya, Baik, Pak. Tony. oke, Clear, Pak, Tony. oke, Terima makasih. kasih, Pak. Ya Pak. Bu Ustania Balikpapan, mangga, mangga orang Balikpapan mangga. Silakan Bu. Apanya Pak Tony itu apa ya CSS itu apa sih Pak Tony? CSS itu dalam pemrograman itu untuk uh, apa? Ini untuk menambahkan desainnya Bu. Jadi tanpa CSS kadang-kadang si pemrograman itu hanya apa ya tulisannya seperti ini. Ini sebenarnya juga udah ada CSS-nya nih. Tapi tulis ya aslinya kaku banget, nggak ada desain. Jadi gini, kalau kita mau buat warna, mau buat kotak, mau buat tombol button atau membuat tadi eh, bayangan gitu kan, itu butuhkan CSS. Pak Jadi Tony, kayak maaf aku desainnya berisik Pak Tony. tools, sorry, suaranya ini yang suaranya Bu Ustadz atau siapa? Gitu Bu. Jadi CSS itu bagian dari pemrograman, tapi fungsinya itu biasanya untuk menambah atau bahasa kita ini mempercantik tampilannya aja sih Bu. Gitu Bu. Oh, Apalagi tapi itu yang Mega Zoom itu saya lihat itu taruh di CS gimana Bu di putus-putus? meta apa ya yang dibuat full page itu ya. Oh iya, di metanya. Eh, iya itu seperti apa ya? Kok apa maksudnya itu nyambungnya gitu nah sama yang full page itu? Enggak, kalau ini memang Sama yang ya meta per page dengan full page gitu ya. Nah, ini bukan di sini bisa diisi CSS juga, tapi itu sebenarnya gini, Maaf Pak, ya suaranya dari suaranya Zoom. Bu Usta ikut ikut 2 jum. Suaranya nih Pak, Dia jadi dia kurang ikut jelas. ikut 2 jum. Dia kecilin aja satu lagi Bu, ngegaung. Jadi bisa dipisah Bu. Jadi gini, tadi dari script gini, nah ini nanti HTML apa CSS ini CSS bagian sini, ini dikopikan semua, masukkan ke meta, ya, masukkan ke meta sini. Karena apa? Meta itu kan, contoh gini, CSS-nya sering digunakan ke full page lain gitu. Itu kan contoh di CSS itu ada Itu membuat tolonglah suaranya Bu. Kita belajar bareng ini Bu. ya, jadi di Dimatikan aja dulu. nggak yang mana sih ya? Dan juga bingung yang mana nih yang. Nah, gini, bentar ya. Jadi CSS itu kayak tools yang isinya adalah eh, cara apa membuat desain website itu lebih menarik lagi. Contoh salah satunya kalau kita lihat CSS yang kita bangun dan yang kita buat tadi, ya, di sini ada CSS untuk buat satu kontainer. Ini CSS-nya untuk H2. Ini CSS-nya buat form. Ini buat label ya. Nah, ini semua CSS. Nah, artinya tanpa CSS ini jadi kayak bottomnya ini nama CSS-nya bottom. Fungsinya adalah membuat warnanya jadi ini, ya. Background warnanya jadi ini. Ini kode warna. Kemudian warna tulisannya warna putih, ya. Kursornya pointer gitu. Nah, jika seandainya kita buat full page lagi, tapi tetap menggunakan bottom yang sama. Nah, jangan kita buat 2 kali, sekali aja, ya. Sekali aja kita pakai, kita masukkan ke dalam meta per page-nya, dikumpulin di sini semuanya, gitu Bu. Dan itu udah nyambung sendiri Bu, biasanya, asal dengan linknya yang sama, itu nyambung sendiri Bu. Mungkin yang Ibu bilang itu seperti ini ya, yang kemarin Pak Putra buat, satu mega Jubinar itu.
itu dipisahkan boleh, Ya, ya CSS-nya dipisahkan sini boleh. Gitu Bu. Ada lagi? satu lagi kalau misalnya itu apa sih yang kayak Bootstrap baru HTML itu Oh, gimana Bu? kayak penjelasan singkat Oke, oke. penjelasan Jadi gini kayak Bu, eh, hampir semua eh, pemrograman awal, pemrograman underweb, ya pemrograman website itu pertama kali itu menggunakan HTML. Nah, kemudian setelah berkembang, ada yang namanya pemrograman pakai HTML, PHP, ya PHP. Nah, kemudian PHP dibagi lagi. Ada namanya PHP Bootstrap, ada PHP Cogniter, ada sekarang PHP Python. Jadi bisa macam-macam. Ada yang PHP Code Igniter, kode Igniter. Nah, ini kita minta karena gini, karena si WSP ini dibangun menggunakan PHP Bootstrap. Maka kita kalau bisa, memang kita harus menggunakan di sini pakai format PHP Bootstrap. Nah, itu Bu. Karena kalau seandainya kita pakai yang lain, mungkin takutnya nggak sama, nggak nyambung nanti. Makanya kita usahakan pakai Bootstrap aja. Nah, itu jenis jenis pemrograman PHP Bu, Bootstrap itu. Karena tadi kan ada beberapa lah. Sebenarnya ada banyak sih sebenarnya. Bootstrap, CodeIgniter, Python, apalagi macam-macam Bu. Jadi kenapa kita pakai Bootstrap? Karena WSP ini dibangun menggunakan PHP Bootstrap. Itu aja sih Bu alasannya. Oke Bu ya. Ada lagi? paham Pak. Terima kasih. Oke. Oke. Saya Pak, Mana tangannya Pak? nggak ada tangannya Tadi. di situ Pak. Oke, mangga Pak. Silakan. Itu yang tadi yang apa yang form itu nanti kalau digabung di apa di intinya ditaruh di mana itu Pak di script. Digabung kemana Pak? Ya ini kan tadi misah kan bikin itunya. Nah kalau Betul. digabung Input page. di konten yang udah jadi itu di mana Di formnya? konten udah jadi, ya jangan digabung Pak sebenarnya. Atau kalau mau Bapak gabung gitu maksudnya. Mau digabung jadi muncul juga di Oh, itu di apa di langsung muncul seperti ini. landing Oh page-nya bisa, ya. bisa. Jadi kalau mau seperti itu berarti Bapak harus kopikan ini semua Pak. Ini kopikan semua, tapi jangan ikut ininya. Bentar, saya gedein dulu. Menggantikan link ya, Pak. Nggak kelihatan ya? Kayaknya saya share-nya sebagian. Oke, kayak ini. Nah, tadi kan ini saya kopikan ke sini tadi ya. Hmm. Nah, ini nanti yang Bapak ngambilnya mulai dari style. Style ini ambil sampai harus dipotong si body. Oke, sampai sini. Sampai ke script. Nah, ini dikopikan, masukkan ke mana tadi si sapi. Halo sapi. Nah, artinya kan Bapak mau masukkan di ininya kan, di Di deskripsinya ya. bawahnya ya di Ya, deskripsi bawah. harga sapi. Mana tadi dia? Nah, nah ini bisa dibangun, tapi dengan catatan gini Pak. Ini kan bentuknya bukan skrip kan. Nah, ini harus kita buat dulu jadi skrip. Ini kasih kasih tanda dulu Pak. Biar nggak bingung nanti. Baru tekan source. Kita cari tadi mana di A-nya. Eh, Nah ini. Ini baru disisipkan di sini, Pak. Hmm. Disisipkan di sini. Tapi ini saya tar dulu ya. Karena ini coba saya cek dulu karena CSS-nya bergabung. Sementara ini HTML murni nih. Bentar, saya lihat dia punya CSS nggak? Punya, oh nggak punya. Oke, dia tidak punya CSS. Tes aja dulu, ya. Masukin situ. Baru cek mana sapi.
Nah, di sini Pak. Nah, di sini kenapa jadi begini? Karena di sini kayaknya CSS-nya tidak berfungsi, tapi ini ada kok. Ya tinggal di form ordernya di sini Pak. Kalau mau disatuin ya, kan Bapak kan maunya di gini ya, disatuin gini ya. Betul Pak, disatuin gitu. Ya, buatnya gini aja Pak. Cuma nanti minta warnanya diganti aja nih. Ya. Karena apa tadi? Oh, bukan ini. Sebentar. Di mana tadi? Ya, sama sih, sama aja warna, masalah warna aja kok itu. Ya, bisa di sini aja sih Pak. Nggak apa-apa, sama aja sih sebenarnya. Kalau kita kan biar lebih ini aja sih Pak. Apa? Eh, bukan hanya sapi yang bisa menggunakan ini, bisa jadi gini produknya tanpa tanpa kita buat produk juga bisa. Jadi produknya dikosongin aja, ya. Atau diketik, ya, atau boleh diketik. Jadi si form ini bisa dipakai juga buat produk lainnya. Jadi tetap ngambil formnya selalu dari full page, bisa seperti itu. Bisa juga ditempel gini, bebas sih Pak. Mau langsung gini juga boleh. Tergantung mana maunya aja, mana yang lebih cocok. Kalau saya sih lebih cocok begini. Kalau itu sendiri Pak ya itu Ya nggak kan, ini kan di nggak full ada page. kontennya. Ini kan tetap di full page. Ya di full page. Kalau digabung sama konten yang tadinya yang sebelumnya ada Oke. konten sapi di full page itu di bawahnya bisa nggak? Enggak, tadi ya saya udah gabung dengan skripnya, Pak. Oh udah digabung Pak. Nggak kelihatan emang tadi. Coba dicek dulu kayak gimana bentuknya. Ya bentuknya gini, gini, modelnya gini aja nih, Oh iya iya iya. modelnya gini. Tapi tetap aja kirim pesannya tetap bisa. Cuman ini harus diisi dulu, nggak boleh kosongan. Kirim. Tetap juga larinya nanti ya ke situ kan. Dia lari ke WA nggak? Oh ini pesan via WA kok larinya. Harus diisi. Tapi ini perlu diganti, Pak. Ya, Tampilannya nggak bisa kayak yang di full page ya Pak, cantik gitu ya, ada warna itu nggak bisa ya. Kalau nggak jadiin satu, beda, Pak. Karena dia beda ininya, beda. nggak ada Kalau CSS gitu. CSS-nya agak agak berbeda dia. Oh, Lebih bagus sih dipisah aja, Pak. iya iya. Hmm. Nah, kenapa harus dipisah? Karena gini, Pak. Mungkin ini kan sapinya ya sapi apa nih di motion. Mungkin nanti yang sapi Bimanya juga masa kita buat gini lagi form ordernya lebih bagus tombolnya aja. Jadi biarin aja si landing page-nya yang bergerak sendiri. Kita kasih tombol-tombol aja. Oh iya betul betul. Dan itu Pilihan juga ya, Pak. kita Ada pilihan soalnya. bisa kita buat di sini, Pak. Pas di atas ini juga boleh. Kan tinggal isi tombol itu aja, tombol bottomnya. Bisa kita pindah-pindah. Tapi kalau kita taruh di sini, orang belum baca udah minta isi form dulu kan. Kalau seandainya pakai yang tadi taruh di atas gitu. Tapi kalau bentuk bottom, kita bisa taruh di bawah, taruh di tengah, atau taruh di atas kalian gitu. Bisa. Makanya saya lebih suka dengan pakai form bottom. Ada bottomnya, bukan bukan langsung form seperti ini. Gitu kayak. Mana tadi sapi saya? Sapi, harga sapi. Kalau ini postingan saya untuk nanti Pak, untuk eh, kurban. Saya udah persiapkan dulu Pak. Nah ini buang deh, nggak pakai ini. Bentar ya, Bila bisa dicontoh ini Pak. buang aja gitu, nggak apa-apa. Oke, submitnya. Oh ada yang putus, nggak apa-apa. Oke Pak ya, saya kadang gini lebih ke takutnya jadi berantakan juga sih sebenarnya tadi agak berantakan ya.
Ini kan jatuhnya jadi berantakan juga nih kemana-mana. Karena eh, saya takutnya bapak apa kita kurang tepat memberi itunya si linknya ini. Bisa sih nanti dicoba-coba lagi biar tepat bisa. Pak, body. Oh ini dirubah bodinya jangan pakai body. Ya, oke. Ya, ada lagi Pak. Pak, meta perfect itu buat apa, Pak? Meta purpose itu biasanya untuk konsumsi meta-meta itu, Bu. Jadi ada meta deskripsi, apa? Meta itu seperti ini. Eh, mana tadi? Nah, konsumsi untuk meta-meta ini, Bu, semuanya. Kan di sini kan ada meta-meta nih. Jadi kita masukkan ke situ semua. Sama dengan CSS-nya juga kita taruh di meta deskripsinya. Fungsinya sih seperti itu, Bu. Jadi nggak, eh, jadi kita nggak apa namanya itu dalam membuat landing page, ya, dalam membuat landing page itu meta deskripsinya sudah eh, terdaftar di meta menu meta tadi supaya apa? Supaya bisa diinspeksi, ya. Karena yang penting kalau saat diinspeksi, ya, yang pentingnya itu ada meta deskripsi, ada meta keyword, ada meta apa dia minta di sini. Banyak meta yang diminta di sini biasanya, ya. Nah, ini kebetulan kan di panelnya ya. Jangan di adminnya terbatas, tapi di sini di tiga-tiganya. Nah, ini biasanya nih banyak metanya. Nah, seperti ini. Ini kan banyak metanya. Nah, meta itu tujuannya untuk isi ini semua, Bu. Jadi ini diisi dulu di dalam meta deskripsinya, di meta apa namanya tadi? Sorry, di meta purpose-nya dimasukkan semua di sini, ya, dimasukkan ke sini semua meta supaya link ini nanti linknya si landing page itu bisa diinspeksi. Kalau tanpa ada meta gini diinspeksi pun nggak ada gunanya. Karena apa? Meta deskripsi, meta keyword, meta yang lain tidak ada, gitu Bu. Jadi Oh, agak beda dengan full pack, Pak ya? full page itu kan scriptnya doang Bu. Kita tidak masukin meta dalamnya. Kalau script, kalau full page itu sebenarnya full page kalau murni dia full page tanpa dibantu oleh meta per page, dia tidak bisa sih diinspeksi, tapi nggak ada gunanya. Karena apa? Di dalam full page ini tidak ada kata meta itu. Karena si robot Google kan mencari produk itu lewat meta semua. Meta itu kan miliknya dia, miliknya si Google. Jadi itu yang dicari duluan. Pada saat dia mau ngindeks produk kita, yang dicari duluan itu pasti metanya. Metanya apa nih? Makanya selalu kalau kita posting, jangan pernah dikosongin meta keyword, meta deskripsi itu jangan pernah dikosongin. Karena itu yang biasa dicari Google. Gitu, Bu. Mungkin nanti pembahasan lebih pastinya sih ya, yang itu ya. Ibu ikut nggak kemarin yang apa? Mega Juminar itu? Iya, ikut, Pak. Kan itu dipakai seperti itu, Bu. Jadi meta sama CSS-nya dimasukin sini semua sama Pak Putra. Full page itu murni script doang, tanpa ada meta, tanpa ada CSS gitu. Iya, makasih, Pak. Oke, silakan. Pak Rivaldi, silakan Pak. Enggak tadi menuliskan. Tapi yang dulu pernah diajarin landing page, yang full page itu meta-metanya diajarin juga Pak, dimasukin langsung ke full page, ke full page. Ya, bisa dipakai masukin full page, tapi bisa dipisahkan. Artinya, eh, semua full page yang ada di sini bisa menggunakan artinya gini, dalam meta ini kan satu bisa dipakai oleh full page lainnya.
Kalau full page-nya banyak, ini kan banyak nih full page-nya. Nah, tanpa kita buat meta di sini pun, di antara semua ini tidak ada meta di sini kan tidak ada meta nih. Nih, ada yang meta, ada yang enggak. Nah, ini kan ada meta, tapi metanya cuma berapa? Satu, dua, tiga. Cuma tiga metanya. Nah, meta deskripsi, meta title, meta keyword itu tidak ada di sini. Tapi kalau mau dimasukin sini pun bisa. Itu hanya mempersingkat pemrogramannya aja sih, Pak. Mm-mm. Jadi mempersingkat dipisahkan gitu. Bisa semua bisa. Jadi bisa digabung, bisa dipisah. Gitu, Pak. Oke, Pak Tony. Oke. Melanjutkan itu, Pak, pertanyaan saya. Eh, ini kan Bapak tadi bikin form order. Nah, form ordernya ini diinspeksi atau enggak? Terus Hmm. setelah kita masukkan link form order ini ke konten kita, nah kontennya itu diinspeksi ulang atau enggak, Pak? Nah, kalau ini sebenarnya nggak perlu diinspeksi, Pak. Yang apanya tuh? Yang ini, yang form ordernya. Oh, Bisa nggak diinspeksi? Bisa. Bisa diinspeksi, cuman tidak akan menemukan keyword dalam sini. Ini kan tidak ada keyword. Di dalam sini kan tidak ada keyword. Inspeksi sih bisa. ya. Cuman nanti yang muncul di Google pada saat kita searching atau site-nya yang muncul order check out gitu ya namanya. Order Hmm, check out kan bukan jualan ini, ya bukan rancu keyword. juga ya. Tapi kalau Bapak mau buat keyword ini jadi keyword bisa. Oh, gitu. Cuma kalau mau buat keyword ini mau tidak mau di skripnya tadi ya di Mm-mm. skripnya itu Bapak buat meta title di sini atau Oh, dibuatkan kan di sini supaya dia jadi keyword. Meta, dibuatkan meta lengkapnya ya, Pak ya. ya, meta title, meta deskripsi, meta keyword, masukin semua supaya itu bisa dibaca. Tapi meta keywordnya pakai benar-benar keyword produknya ya. Oh, gitu. Itu baru Oh, boleh. berarti Hmm. mengkhususkan from order untuk satu produk kalau gitu ya, Pak ya. Ya, nah itu bisa. Jadi contoh di sini kita pakai meta keywordnya sapi limotion, koma, sapi simental, koma, sapi bima. Ya kan berarti ada keyword di dalamnya. Kalau ada keyword di dalamnya, bagus untuk diinspeksi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi Bapak bilang tadi kalau ini tadi kita sisipkan ke dalam sana, apa ke Ke dalam konten. konten, apa perlu diinspeksi? Nggak perlu, Pak. Oh, kok kontennya nggak perlu diinspeksi ulang berarti ya. Nggak perlu. Karena kan gini, konten si si GSC, Google Search Console, kita daftarnya kan linknya, Pak. Linknya nanti dia baca, yang dia baca itu apa? Yang dia baca itu deskripsi. Berarti kan ini tadi sudah masuk dalam deskripsi. Jadi nggak perlu diinspeksi ulang. Kecuali Hmm. Bapak deskripsinya banyak merubah total, bukan total sih, banyak perubahan keyword di dalamnya. Contoh seandainya Bapak di produk saya ini, katakanlah produk inilah gitu ya. Produk ini Bapak banyak perubahan di dalam sini. Nah, pada saat perubahan itu Bapak menyenggol keyword. Artinya ada keyword yang Bapak rubah di sini. Nah, kalau ada keyword yang dirubah, wajib inspeksi. Karena nanti, contoh di sini umroh gitu ya. Tiba-tiba menurut Bapak lah, katakanlah, oh salah, bukan umrah, harusnya umrah. Contoh gitu ya. Bapak ganti semua nih yang kata-kata umroh jadi umrah, kata umroh kayak gitu. Berarti kan Bapak merubah keyword di situ. Nah, itu wajib Bapak inspeksi ulang. Karena apa? Yang terdaftar di Google itu bukan umrah, tapi umroh. Tapi kalau Bapak seandainya mau supaya yang terdaftar di Google itu umrah, berarti Bapak harus daftar ulang lagi. Gitu, Pak. Hmm, artinya kalau kita merubah konten yang kita punya, selama itu nggak menyenggol keywordnya atau nggak menambah dan mengurangi keyword, nggak usah kita inspeksi ya, Pak ya. Nah, atau seandainya nih Bapak nih, katakanlah ini kok paragrafnya cuma dua, saya tambahin di bawah satu. Tambahin aja nggak apa-apa. Tapi seandainya yang Bapak tambahin ini juga banyak keyword yang Bapak tambahin di bawahnya, inspeksi ulang lagi. Karena apa? Biar banyak keyword yang naik. Tapi kalau hanya Bapak, kayak tadi lah, pesan
di sini. Ini kan bukan keyword, jadi Mm-mm. nggak usah diinspeksi, biarin aja. Kan bukan Oh, keyword itu pun berlaku untuk BPP dan atas konten, Pak. semua, Pak. Oh gitu. Kalau BPP sebenarnya bagusnya kalau saya sih lebih cenderung diinspeksi ulang selama Oh ini, BPP. karena kan panjang ya, banyak banyak keyword juga di dalamnya. Apalagi kita minta keyword yang 1.000 keyword BPP-nya. Menurut saya mendingan diinspeksi karena biar nambah keywordnya di di si Google-nya. Menurut saya gitu. Gitu. Tapi kalau Oke. cuma inspeksi tipis-tipis apa update tipis-tipis ya nggak usah, nggak apa-apa gitu. Hmm. Tapi kalau udah apa frontal banget gitu, banyak keyword yang nambah, banyak keyword yang hilang, mendingan inspeksi ulang, Pak. Nah, kalau kata Pak Tony tadi kan inspeksi itu hanya untuk mengenalkan URL kita ya, Pak ya? Mengenalkan, tapi kan bukan mengenalkan sih Pak sebenarnya. Kita memberikan jalan masuk. Iya, Jalan masuknya kan URL. oke. Nah, begitu URL itu dibaca robot Google, dia masuk ke dalam. Masuk ke dalam itu yang dibaca apa? Yang dibaca deskripsi, meta Dan keyword, meta-meta yang lain ya. deskripsi, meta semuanya dibacain semua Pak sama dia. Mm-mm. Gitu. Nah, ketika orang mengklik URL kita dan URL apa? URL itu kontennya udah kita perbarui. Nah, orang itu ngelihat juga gak konten perbaru kita, sedangkan kita belum menginspeksi itu, Pak. Nah, Contoh aja. sebenarnya enggak. Jadi pada saat gini yang suka kejadian yang pernah saya temukan gini, Gimana? umroh ya. Nah, sukanya bagian sini ini nggak berubah, Pak. Masih yang lama. Bagian tulisan-tulisan yang ini metadeskripsi. Kan ini Oh, awal-awal meta deskripsi ya, kan ya? nggak. Kadang robot Google awal-awalnya bukan metadeskripsi nih, Pak. Itu apa itu, Pak? Ini dari konten ngambilnya. Kalau seandainya metadeskripsinya robot Google tidak suka, dia ambil deskripsi. Kalau metadeskripsinya tidak dia suka, yang diambil kontennya. Oh, berarti konten-konten saya itu enggak. Oh iya ya, Makanya pantesan kadang beda. ini suka muncul kok bukan meta deskripsi di sini malah isinya gitu kan. Iya iya iya. Robot Google ada kalimat atau apapun yang dia tidak suka dia ambil yang lain. Tapi nanti dia balik lagi ke situ Pak, dibalikin lagi meta deskripsinya. Coba deh, bisa jadi nanti kadang-kadang berubah. Tapi biasanya kalau benar-benar dia udah nggak suka banget, si deskripsinya yang dinaikin. Saya pernah ketemu yang dinaikin H3 semua Pak. Leader 3 dinaikin semua Oh, sama dia. Saya bingung kenapa begitu saya baca-baca-baca, oh ya meta deskripsinya nggak kurang kurang pas atau apa gitu ya. Nah, kayak ini kan, ini menurut saya sih bukan meta deskripsi nih, Pak. iya. Isi ya itu Oh, namanya. ini nih, Isi kalau konten. ini H3 ya, H3 atau H4 ini kalau nggak salah. Ini poin kan biasanya kan judul judul H2, Mm-mm. satu H3, dua H3, tiga H3 gitu kan. Iya. Biasanya itu ini yang diangkat. Berarti dia meta deskripsinya dia nggak suka. Oh, Dia berarti suka-suka Google kalau gitu mah ya. punya dia, Iya, punya dia. Jadi, Nggak jadi, jadi hak prerogatif robot Google juga ya kalau kayak gini ya. mungkin, Enggak. saya belum pernah periksa benar. Yang Google Ads mungkin nggak. Oh, kalau Google Ads enggak. Kan kita bayar. Suka-suka Yang kita, sistem ya. kan kita bayar. Cuman kalau di Google Ads, Pak, kami Hmm, pernah menemukan kalau Bapak mau main umroh, jangan ada kata visa. bisa. Visa, visa. Biasa kan? Karena Iya. kalau kita pikir-pikir apa sih visa kok jadi di bandit, Pak? Oh, di Bennett. Nah, di bandit. Kenapa? Kenapa tuh? Nggak tahu. Oh, belum ada jawaban. Belum. Karena gini kan langsung si si iklan kita di, di dijatuhin sama dia. Kita banding, Hmm, kita banding dia bilang ini ada kata pisah yang tidak apa tidak sesuai gitu, tidak sesuai dengan apa istilahnya ya, uang mereka ya. ya dengan kami ini. Waduh, makanya kita contoh sama satu lagi pijat, Mm-mm. pijat nggak boleh, harus message message saja.
Oh, meses. Ya, tapi kalau postingan biasa yang kita buat di WSP nggak masalah. Yang Google Ads biasanya Oh, kalau yang organik mah nggak ada kata-kata yang dipermasalahkan sama Google berarti ya Pak kalau ya? itu Boleh. ada cuman bisa yang gitu-gitu kan nggak terlalu ini. Tapi yang biasanya yang porno yang bahasa porno. Mohon maaf kalau ada kata seks itu hilang itu Pak. Postingan kita itu bisa dihilangkan atau di crawl. Oh, di Crow itu. Hmm. Makanya tapi kalau bahasa visa kan nggak terlalu ini banget apa sih? Nggak porno-porno amat gitu kan. Nggak maksud saya cuma menjelaskan kebetulan tadi kan saya buka umroh. Saya apa? Kami pernah kejadian gitu. Sampai kita bingung setengah mati, kok ini di bandit ada apa gitu. Begitu kita cari-cari, Ya. ya itu. Soalnya yang apa konten saya yang sumur bor itu bukan meta deskripsi yang muncul Pak, tapi di situ ada tulisan hubungi COWA loh. Kok ada hubungi COWA? Kata bingung saya juga kan. Itu kalau udah di situ, begitu meta deskripsinya dia tidak suka, dia ngambil apa aja yang di, di deskripsi kita. Dia ambilin apa aja situ. Dan biasanya yang diambil dia itu yang ada hanya H2, H3, H4 itu. Biasanya itu. Oh, yang agak mencolok lah ya. Karena itu kan kita tandain kan. Mm-mm. Kita tandain aja yang dinaikin semua sama dia. Oke, 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 oke. Gitu, Pak. Siap Pak Tony, terima kasih yang maunya Pak Tony. Silakan, Pak. Oke, ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, gitu ya. Nanti Bapak Ibu silakan coba. Saya baca dulu. Tolong suara lain di Pak. Oke, nggak ada ya. Pertanyaan di chat nggak ada. Halo Pak Tony. Oh, Sorry Pak Pak. Suga, Pak Riki ya? Ya Ada Pak. yang masuk. Ya itu saya ngirim ke WA ke Pak Tony Pak. Itu yang kemarin saya tanyain itu ada dua skrip yang sama, tapi saya masukin di USB sama di Biolink kok. Yang di Biolink itu nggak bisa ya Pak? Nggak bisa, apanya Pak? Nggak bisa Nggak bisa tampil, muncul. nggak bisa tampil hasilnya. Apa sih? Boleh Bingung kan? dicek Pak. Yang salah di mana gitu. Itu Bang Oh, soal bahasa Inggris SD kelas 5 ya Pak. bentar. Namanya, sorry. Aduh, saya lupa lagi nyimpannya di mana. Ini banyak banget Pak nyari grup ini. Bentar. Tadi sore ya Pak sekitar jam Ya, 5 Pak. makanya tadi sore juga saya banyak WA nih. Nah ini Pak, itu Pak. Ya itu. Itu Ini. Pak. 9955 itu Pak. Bawah. Ya itu. Oh iya, belum saya buka rupanya. Bentar ya. Nah, ini sama ini. Eh, ini apa nih? Enggak ada isinya. Itu yang saya maksud itu yang di Biolink itu nggak bisa masuk kok. Itu Pak. Niat baik usaha online. Yang nggak masuk itu ini. Ya betul lah yang itu. Ini bukan masalah isinya sama, Pak. Ini masalahnya biasanya di skripnya. Nah itu katanya skripnya sama bisa Pak. Maksudnya yang di WSP sama Ada. yang di Bisa. Cuman saya lihat dulu, kita baca dulu. itu sama persis itu. Saya copy sama persis itu. Harusnya bisa sih. Bentar. Oh, Bapak lihat dulu ada link nggak di dalam ini, Pak? Takutnya dia ada linknya ke sini, ke linknya dia. Oh tidak ada Pak. Itu Bang soal sederhana aja kok. Itu coba diisi aja nama kelas itu kan nanti keluarnya soal-soal itu Pak. Ya, tapi nggak ini ada ini, ada klik ini, Pak, mulai soal. Oh. Hmm. Ini bioling ya, Betul. bioling, tapi saya harus masuk, Pak. Saya nggak bisa masuk ini. Saya ngeceknya harus masuk ke dalam scriptnya, apa? Masuk ke dalam panelnya, Pak. Wah, ini
admin di mana buatnya Pak? Ricky Ahmad Pak pakainya. Nah, ini kan Betul. buatnya di mana Pak? Buatnya di custom custom pad Pak. Custom page di nggak ada custom page di sini. Oh, di sini nggak ada. Mungkin masuk ke subdomain dulu. Oh, pakai itu, pakai member, child ya, pakai child ya. Enggak, ini saya pakai parent ini, admin. Berarti kan saya harus pakai itu Pak, pakai passwordnya child. Nah, childnya saya nggak tahu passwordnya Pak. Passwordnya apa ini ya? Coba, namanya apa Pak? Passwordnya saya simpan di Google, saya juga Ricky lupa. Ahmad, Ricky Ahmad backlink, Ricky mana Ricky? Sorry. Nggak ada ya. Ricky, mana nggak ada Ricky Pak? Ini nggak ada Ricky Ahmad ini. Bukan di sini kali. Ini nggak ada Pak. Nah ini kan udah, oh ini kan udah chatnya Pak. Iya betul. Tapi di Harusnya mana ada. Bapak taruhnya? Oh Bapak masuk harus panel member. Iya nggak masuk. Nggak ketemu Pak. Tidak ada ketemu di sininya, Ricky-nya. Ini daftarnya nggak ada nih. Ya, nggak ada. Ricky. Sebenarnya sih nggak ada masalah sih Pak. Sebenarnya kalau karena kan ini kan udah pasti beda beda domain kan, beda domain itu nggak ada masalah Pak. Mungkin di sininya saya mau lihat skripnya Pak. Bapak skripnya taruh di mana? Saya mau lihat skripnya Ya, atau yang mungkin yang di sini. kira-kira kesalahannya di mana Pak? Maksudnya kalau di script itu di mana? Di apa HTML Nah, saya atau cek di dulu. Saya cek dulu. Saya mendingan ambil yang di sini ya. Ya, boleh Pak. Itu tadi namanya apa? Bang Suar B Inggris Bima SD. Ini. Hmm, bentar. Kita cek dulu. Ini CSS. Nggak masalah, Pak. Nih, coba nih saya tes, Pak. Artinya script Ini, script ini di Pak. WSP jika saya kopikan di custom pad yang ada di Bioling itu langsung bisa jalan ya Pak? Bisa ada Ya, jadi hasilnya. gini, Pak. Saya tes. Saya masukkan ke punya saya. Ya kan? Skrip yang Bapak punya tadi, saya masukkan ke sini. Ya, skripnya sama kan? Nah, Sama. ya kan? Ya, sama. Artinya nggak masalah kalau dia sama. Artinya struktur yang ada di WSP dengan yang ada di Bioling itu sama Pak ya? Sama sebenarnya. Mungkin nanti
itu saya lihat harus dilihat dulu si itunya. Enggak, yang mau saya jawab tadi pertanyaan Bapak tadi, apakah skrip yang sama bisa dibuat di tempat yang berbeda? Bisa. Ya, iya, betul itu, Ini Pak. sudah kita buktikan. Nanti kalau masalah biolingnya nanti saya cek dulu Pak ya. Saya cek dulu di mana masalahnya. Karena yang di sini kan saya nggak bisa bongkar nih. Bisa kok Pak. Jadi pertanyaannya tadi udah benar bisa. Nanti juga saya coba-coba lagi, Pak. Kenapa nggak bisanya, kenapa? Ya, atau kopi ulang dah. Kopi ulang deh. Takutnya ada yang kepotong. Ya Pak ya. Karena ini tidak sekali ini, Pak. Ada 2 kali yang saya temui itu, saya buat di WSP, terus saya copy di Bioling itu, yang di Bioling nggak bisa. Apa harus ada kode tertentu atau apa gitu yang saya nggak tahu gitu loh. Ya ya. Mungkin sorry, saya belum lihat BioLink itu. Bentar ya. Saya mau pakai gini deh, jangan pakai BioLink. Saya mau pakai backlink. Oh ini. Jangan di sini. Berarti harus di backlink itu. Apa? Member. Saya nggak punya itu lagi. Saya nggak punya, belum daftar di backlink saya. Nanti kita coba cari deh Pak ya. Besok besok saya Oke, coba oke. lagi. Terima kasih Pak Tony. Nanti juga saya coba cari. Yang penting jawabannya itu, Pak ya, bisa ya. Ya, jawabannya bisa. Jadi, intinya skrip yang sama itu antara di WSP dengan yang di Tempat lain. kalau di WSP kan di full pad ya. Kalau yang di Biolink itu kan di custom pad gitu kan. Itu sama, strukturnya sama, Pak ya. Sama sama. Oke Pak ya. Oke, ada lagi nggak? Silakan yang lain kalau ada. Baik deh. Kalau tidak ada, kita sudahin dulu untuk malam ini dan coba tetap dicoba ya Bapak Ibu. Jadi tetap dicoba walaupun nanti apa ngulang-ngulang rekamannya ya nggak apa-apa. Yang penting bisa berhasil. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas karyanya. Mohon maaf kami dari Titik Terang Kreatif Divisi Teknis. Mohon maaf sekiranya kalau ada kata kami yang salah atau dan kami yang salah, kami minta dibukakan pintu maaf. Akhir kata kami dari eh, teknis mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Izinnya Bapak warahmatullahi Ibu ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.